Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas GPIB Jemaat Baskara mengucapkan selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu Advent keempat. Dalam ibadah Minggu Advent keempat ini, kita juga akan memperingati Hari Ibu Nasional ke-93 yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Pemberita firman dalam ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Yeti Manopo. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah. Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah. Namun sesungguhnya, mereka adalah perempuan hebat yang hadir memberi rasa nyaman, penopang di saat lemah, pejuang hebat di tengah keluarga, penolong bagi pria, rekan sekerja, sahabat dalam berbagi suka dan duka, bahkan pantang menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih untuk kehadiranmu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih telah memberikan aku seorang malaikat yang kusebut ibu. Perempuan hebat yang memberikan aku segalanya. Cintanya, jiwanya, waktunya, bahkan hidupnya untukku. Kami mencintaimu, Ibu. Tidak terasa 93 tahun sudah perempuan Indonesia terus berjuang menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan yang kuat dan sosok seorang ibu yang penuh kelembutan serta memiliki cinta yang mendalam bagi tanah air Indonesia. Sebagai perempuan Kristiani, kami belajar dari Maria, saudara Marta, untuk menjadi sosok perempuan yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dari Abigail, istri Nabal, kami belajar menjadi seorang perempuan yang bijaksana dalam memiliki kepekaan dan intuisi untuk melindungi pasangan, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar dari bahaya. Dan dari Rut, kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan, kuat, terus berjuang, dan pantang menyerah. Kaum perempuan bukanlah kaum lemah, diciptakan Tuhan baiklah adanya. Jangan direndahkan harkat insaninya, jangan disakiti hati nuraninya. Ada perempuan yang sangat terbeban di tengah tantangan hidup yang kian berat, hingga siang malam harus kerja keras. Tuhan memberkati tiap usahanya.
yang setia, bagai kembang mekar, harumnya menebar, indahlah warnanya, bagai pohon anggur berbuah yang lebat, bawa sukacita di dalam rumahnya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Terimalah salam, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruth, Deborah dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan sedia, mara dapat ku tempuh. Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah, itulah panggilan kita dalam dunia yang resah. Kita binalah bersama, tunas
bangsa yang besar dalam hidup sederhana, dalam kasih yang segar. Doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas sukacita ibadah Minggu Advent keempat yang kami laksanakan pada saat ini. Kami juga mensyukuri 93 tahun Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Kiranya rahmat dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kaum perempuan. Mereka boleh menjadi teladan dan kehidupan keluarga, persekutuan, juga bangsa dan negara. Allah Bapa Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengakui akan salah dan dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, umat-Mu berkatilah, dirikanlah tahta-Mu, maha tinggi mulia. Hosiana putra Daud, umat-Mu berkatilah. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ketika saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, layakkan dan sucikan kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami juga dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Yesaya pasal 2 ayat 1-5 yang menyatakan, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jujur kita akui ada kesulitan bagi kita untuk memahami arti damai yang sebenarnya dalam situasi sekarang ini. Lebih-lebih jika hal tersebut dikaitkan dengan kelahiran Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera. Sedangkan kenyataan keadaan kita saat ini tidak menopang akan hal tersebut. Memang bertolak belakang rasanya berbicara tentang damai sejahtera, sedangkan dunia rasanya tidak bersahabat. Siapa orangnya yang tidak mendambakan adanya damai? Pasti semua orang ingin mengalami damai dalam hidupnya. Pengertian damai di sini bukan berarti kalau tidak ada perang atau kalau kita tidak bermusuhan atau bersengketa dengan orang lain. Tapi pengertian damai meliputi
kesejahteraan secara utuh, yaitu baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Namun jika kita kembali melihat pada situasi dunia kita sekarang ini, masih mungkinkah kita berbicara tentang damai? Kita bisa melihat keadaan dunia saat ini. Pada dasarnya manusia tidak suka damai. Kata maaf sudah langka dalam hati manusia. Yang ada sikap yang arogan, keangkuhan. Manusia tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Kejahatan manusia semakin merajalela. Belum lagi pergumulan pandemi yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan. Bencana terjadi di mana-mana. Orang mencari aman atau selamat bagi dirinya sendiri. Mungkin kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di awal-awal pandemi, orang menimbun masker sehingga langka, orang berebut susu, berebut sembako, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan dunia kita saat ini tidak jauh berbeda dengan keadaan dan situasi bangsa Yehuda dalam konteks bacaan firman Tuhan ini. Mereka sebagai umat Tuhan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selain beribadah kepada Tuhan, mereka juga menyembah berhala. Para penguasa hidup korup dengan menerima suap. Mereka tidak lagi bersikap adil dan benar. Mereka menindas dan memeras rakyat kecil, anak-anak yatim, dan janda-janda yang tidak berdaya. Karena kejahatan yang mereka lakukan tersebut, Tuhan menghukum Yehuda dengan hukuman yang dahsyat dan mengerikan. Bagi umat Tuhan, hukuman yang Tuhan berlakukan ke atas mereka telah membuat masa depan mereka gelap dan suram. Sebab Tuhan telah membuat Yerusalem menjadi negeri yang suram karena telah menjadi puing-puing reruntuhan. Tuhan telah menggiring umatnya ke dalam penghukuman di Babel. Tapi melalui Nabi Yesaya dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menyampaikan pengharapan kepada umatnya bahwa tidak selamanya umat Tuhan berada dalam penghukuman dan tidak selamanya Yerusalem menjadi reruntuhan puing-puing. Penderitaan yang umat Tuhan alami karena kejahatan yang mereka lakukan akan segera berakhir. Asal umat Tuhan hidup dalam pertobatan dan meninggalkan kejahatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan ini, Nabi Yesaya menubuatkan keadaan umat Yehuda dan Yerusalem pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir biasa dikaitkan dengan hari Tuhan. Dan hari Tuhan dipahami sebagai saat di mana Allah akan datang untuk mendirikan kerajaannya. Dan pada saat itu semua musuh umatnya dikalahkan, kejahatan dilenyapkan, dan umatnya mengalami kejayaan. Tetapi hari-hari terakhir ada kalanya juga menunjuk pada akhir dari sejarah atau akhir zaman, di mana Allah secara terang-terangan melenyapkan segala kejahatan dan memulihkan sisa-sisa orang yang percaya kepadanya dalam suatu kondisi kehidupan yang penuh damai sejahtera. Dan apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir itu? Diceritakan dalam bacaan firman Tuhan ini bahwa gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Itu bisa kita baca dalam ayat kedua. Dan yang dimaksud gunung rumah Tuhan adalah menunjuk pada Gunung Sion atau Yerusalem, di mana bait Allah ada di sana. Keberadaan bait Allah membuat Yerusalem bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga pusat keagamaan bagi Israel maupun Yehuda.
kemudian berdiri tegak, ini menunjuk bahwa Yerusalem yang telah menjadi puing-puing akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sehingga banyak orang dari segala bangsa dan suku bangsa akan pergi ke sana untuk beribadah dan mendengar firman pengajarannya. Karena dari bait Allah akan keluar pengajaran firman Tuhan, agar orang yang mendengar dan menaati pengajaran firman-Nya hidup menurut jalan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan pengajarannya, tetapi Ia juga akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa. Tuhan akan menjadi hakim yang sangat adil dan benar. Keadilannya menghasilkan kehidupan yang harmonis sehingga tidak ada lagi permusuhan dan peperangan. Ketika semua orang yang datang ke bait Allah mendengarkan dan menaati pengajaran firman-Nya, maka hidup mereka diubahkan. Dalam bacaan firman Tuhan ini digambarkan bahwa pedang ditempa menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Hal ini hendak menggambarkan situasi yang damai dan tidak ada lagi ketegangan di antara bangsa-bangsa. Itu artinya bahwa hidup mereka diubahkan. Alat-alat perang seperti pedang dan tombak ditempa menjadi alat pertanian. Hal ini juga menunjuk pada kesejahteraan umat Tuhan dan bukan peperangan. Orang tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kecemasan karena tidak akan ada lagi peperangan. Dan semuanya itu akan dialami atau terjadi dalam kehidupan umatnya ketika umatnya berjalan di dalam terang Tuhan. Ajakan berjalan di dalam terang Tuhan dalam ayat 5 ini menunjuk pada ajakan atau seruan untuk umat hidup dalam pertobatan, memberi diri untuk hidupnya dituntun oleh Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, sehingga umat Tuhan mengalami damai sejahtera atau shalom dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bahwa dosa membuat rasa damai sejahtera yang palsu, membuat orang itu terjebak dalam gelap dan tidak menemukan pintu keluar. Saat seperti itu terus terjadi sampai saatnya tiba Allah mengubahkan kehidupan umatnya dengan Ia sendiri menyinari hati yang gelap dan menuntunnya pada jalan yang benar. Di masa kini pun Bapak Ibu saudara yang terkasih, banyak orang bahkan bangsa-bangsa yang masih berjalan dalam gelap. Mereka masih terbelenggu dalam dosa, kejahatan yang semakin merajalela, ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan, korupsi, narkoba yang semakin menjerat banyak orang, kehidupan moralitas yang sudah rusak, perang atau pertikaian antar bangsa yang tidak kunjung usai, bahkan perang saudara. Orang menderita karena pandemi dan bencana alam, dan masih banyak lagi. Kegelapan masih terjadi di mana-mana, bahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam rumah tangga Kristen. Perlu otoritas yang cukup besar untuk merombak sistem dan tatanan yang sudah rusak. Maka yang dibutuhkan ialah kehadiran Tuhan yang memulihkan dan menyelamatkan. Tuhan yang akan menuntun kehidupan umatnya agar sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya menjadi sangat penting. Gambaran umat Yehuda yang dipulihkan Tuhan sehingga mereka mencari Tuhan di gunungnya yang kudus, membuat mereka menerima pengajaran firman-Nya sehingga mereka berjalan dalam terang Tuhan dan mereka mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya juga menjadi sangat penting bagi kita umat Tuhan saat ini. Jika kita juga mau mendengarkan pengajaran firman-Nya,
lalu mempraktekkan kebenaran firman-Nya dengan hidup benar, maka damai sejahtera yang sejati akan kita alami dan rasakan, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sehingga orang lain juga terdorong untuk belajar dan mengenal Tuhan dan firman-Nya. Dengan demikian, kehidupan kita yang berjalan dalam terang Tuhan juga menerangi kehidupan orang lain dan menjadi keteladanan. Itu berarti bagaimana kehidupan kita diubahkan dari yang jahat menjadi baik, dari bermusuhan menjadi bersaudara, dari keadaan yang tidak ada kasih menjadi keadaan yang penuh kasih persaudaraan, dari egoisme menjadi pengertian dan suka bekerja sama. Dengan demikian, inti dari ajakan untuk berjalan dalam terang Tuhan adalah ajakan pertobatan, ajakan untuk berubah. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai yang empunya firman dan sumber segala pengajaran, Tuhan rela menyediakan diri untuk menjadi terang yang menuntun kita umat-Nya kepada jalan yang benar. Itu berarti bagi kita, bila kita mau mendengarkan firman pengajarannya, kita akan memiliki kehidupan yang baik. Kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan damai sejahtera akan kita nikmati dan rasakan dalam hidup ini. Dan kita dipanggil untuk menerima damai yang daripada Tuhan itu, dan menyatakan damai itu bagi sesama, bahkan bagi dunia ini, lewat kehadiran dan kehidupan kita. Nah, sudahkah kita saling berdamai satu dengan yang lain dan menjadi pembawa damai? Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam minggu Advent keempat ini, kita diajak untuk menghayati firman Tuhan hari ini, bahwa kehadiran Tuhan Yesus membawa terang dan memberikan jaminan penyertaan bagi kehidupan kita manusia, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Biarlah kita juga mau meninggalkan kegelapan dosa dalam hidup kita dengan menerima kedatangan Yesus Kristus yang adalah terang dunia, karena Dia yang akan menerangi jalan kehidupan kita. Itu berarti kita mau diubah dan dibaharui untuk menjadi semakin lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan bahwa kasih Allah kepada umat-Nya termasuk kita adalah luar biasa. Tidak terbatas pada keadaan kita sendiri yang seringkali menunjukkan sikap yang tidak taat dan tidak setia. Meskipun seringkali kita tidak setia, tapi Allah tetap menunjukkan kasih setianya. Tindakan Allah yang tidak membiarkan umat-Nya menderita dalam pembuangan juga seringkali dinyatakan kepada kita umat-Nya saat ini, bahwa Allah juga tidak pernah membiarkan kita menderita, terbelenggu dengan berbagai-bagai dosa dan pergumulan hidup, bahwa janji Allah tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang, bahwa Ia akan membebaskan kita dari setiap belenggu dosa dan belenggu persoalan yang kita hadapi. Dan janji Allah tersebut telah nyata lewat karya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita umat-Nya. Dia yang telah hadir sebagai Raja Damai. Tapi di sisi lain, Allah juga menginginkan atau menghendaki agar kita taat dengan segala firman-Nya dan hidup dalam kebenaran. Allah menginginkan, bahkan menuntut ketaatan dari kita untuk memperhatikan dan melakukan segala firman pengajarannya. Nah, biarlah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita juga berbenah diri dan mempersiapkan hati untuk memberi ruang yang lebih luas lagi dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus hadir. Dan kemudian Ia berkarya
melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam hidup kita. Memang tidak mudah untuk dibaharui Tuhan, karena dibutuhkan kesediaan diri dan kerendahan hati untuk menerima tegurannya, nasihatnya, koreksinya, yang terkadang juga hadir melalui orang lain, melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan kita. Kita juga harus melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup ini. Kita juga harus selalu menyatakan kasih lewat tindakan nyata, lewat tutur kata dalam hidup kita bagi orang lain, bukan justru menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mau hidup berdamai dengan semua orang. Kita memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan orang lain, yang kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana setiap anggota keluarga berusaha untuk menghadirkan damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Ibu. Pribadi atau sosok ibu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di tengah-tengah keluarga, termasuk keluarga Kristen. Peran seorang ibu sangat penting sebagai penolong yang sepadan bagi suami, bersama kaum bapak mengusahakan kebahagiaan kehidupan rumah tangganya, juga dalam mendampingi dan mendidik anak-anak. Bahkan dalam masa-masa pandemi, peran kaum ibu juga sangat penting. Tidak jarang juga kaum ibu ikut bertanggung jawab dengan kehidupan ekonomi keluarga. Terlebih kehadiran ibu memberikan cinta kasih di tengah-tengah keluarga yang menghangatkan, menjadi pilar-pilar doa di tengah-tengah rumah tangganya, sehingga kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Bukan hanya tugas kaum bapak sebagai imam yang penting dalam rumah tangga, tetapi juga tugas seorang ibu. Semuanya itu akan membawa keluarga hidup takut akan Tuhan. Dan ketika keluarga hidup takut akan Tuhan, maka keluarga akan diberkati. Damai sejahtera Tuhan akan dinikmati, dirasakan. Kita harus bersyukur dan memberi apresiasi yang sangat tinggi untuk kehadiran seorang ibu dalam kehidupan kita. Dan bagi kita yang sudah menjadi ibu, sadarilah bahwa panggilan sebagai ibu adalah mulia di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan itu, dan biarlah menjadi seorang ibu yang senantiasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu keempat Advent, dan beberapa hari lagi kita masuk dalam Natal. Kita diajak untuk merenungkan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita melalui kedatangannya ke dunia ini untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan pembebasan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sempurna, tidak setengah-setengah, tapi kembali kepada kita masing-masing. Sejauh mana pembebasan yang Allah lakukan melalui Tuhan Yesus Kristus kita alami dan rasakan dalam hidup ini. Karena pembebasan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan kita alami sungguh-sungguh dalam hidup ini ketika kita berada dalam hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Kita hidup dalam pertobatan. Sudahkah kita berada dalam hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan? Agar kehidupan kita dipulihkan dan kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Biarlah ini kita renungkan dalam hidup kita masing-masing, sambil mempersiapkan hati dan diri kita menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari bersaat teduh. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu
Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan yang beribadah, di mana kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan Engkau karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini, dan kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sudah memasuki minggu keempat Advent. Biarlah Tuhan memampukan kami di dalam kami, mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Dan biarlah kami lebih mempersiapkan hati dan diri kami Tuhan, bagaimana kami menata hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh semakin memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Dan biarlah kami juga semakin dapat memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kami semua untuk bisa menyatakan dan memaknai damai sejahtera yang Tuhan sudah hadirkan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kami semua. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan beribadah pada saat ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di seluruh muka bumi, juga di Indonesia, terlebih dalam masa raya Advent dan memasuki masa raya Natal. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga perayaan-perayaan Natal itu tidak hanya sekedar seremoni, tidak hanya sebagai pesta yang meriah, tetapi biarlah menjadi suatu peringatan yang terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus mengasah iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kami sadar keadaan dunia di sekitar kami saat ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan yang seringkali membuat kami cemas dan takut, yang seringkali membuat kami hilang arah dan kami jatuh dalam kegelapan. Tapi biarlah lewat kehadiran Tuhan Yesus yang kami rayakan lewat Natal, itu mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa kami punya Tuhan yang selalu menerangi kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami terus mau berjalan di dalam
terang Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan boleh kami nikmati dan alami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dalam mempersiapkan dan merayakan Natal. Tuhan juga berikan keamanan, Tuhan juga melindungi. Kami juga berdoa untuk GPIB dan juga secara khusus untuk GPIB Jemaat Baskara Surabaya. Tuhan memberkati untuk seluruh persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan yang ada di jemaat-Mu ini. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk rencana-rencana pelayanan ke depan, terlebih perayaan Natal Jemaat, dan juga di dalam kami menyambut tahun baru. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan baik dan lancar, terlebih juga panitia Natal yang sudah mempersiapkan beberapa agenda kegiatan. Tuhan mau campur tangan, Tuhan menolong, dan Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja. Tuhan memberkati agar kami juga mampu menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan juga memberkati kami semua yang boleh mengambil bagian untuk melayani. Kami seluruh presbiter, PHMJ, seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia yang ada di jemaat-Mu, pelayan PAPT, BPPJ, karyawan kantor dan kostor, bahkan bersama dengan keluarga kami masing-masing yang terus mensupport dan mendukung. Mampukan kami Tuhan dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Berikan kami kerjasama yang baik, berikan kami kesehatian, satu tujuan, biarlah kami boleh bersama-sama melayani Tuhan lewat jemaat ini dan memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati persekutuan kasih yang boleh tercipta di antara kami, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi persekutuan yang betul-betul saling mengasihi, bahkan kami boleh menjadi saudara seiman dalam satu ikatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan menilik kami, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan menilik apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan mau campur tangan dan menolong. Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kami. Terlebih Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Dan Tuhan juga memberkati kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban setiap hari di tengah keluarga, juga dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, pendidikan, juga dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami juga bersyukur jika pada hari ini kami boleh merayakan Hari Ibu ke-93 Tuhan. Kami diingatkan sosok seorang ibu yang sangat penting di dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan juga memberkati. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa panggilan seorang ibu itu mulia, dan biarlah siapapun Tuhan yang memiliki panggilan sebagai seorang ibu, Tuhan memberkati, dan biarlah Tuhan juga mampukan untuk dia dapat menjadi berkat bagi orang lain, terlebih di tengah-tengah keluarganya, untuk suami dan anak-anak, bahkan untuk seluruh anggota keluarga, dan juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat, terlebih memuliakan Tuhan lewat kehidupannya. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan sakit penyakit karena kelemahan tubuh. Kami juga terus mengingat untuk Ibu Ina Wasnaya, untuk Saudara Teti Porung. Biarlah Tuhan terus memulihkan, Tuhan tetap terus menyembuhkan dengan cara Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berkuasa dan Engkau tetap memberkati dan menguatkan. Kami juga mengingat untuk Ibu Katrina Budiman. Tuhan juga tetap terus bekerja, mendatangkan pemulihan dan kesembuhan baginya. Tuhan memberikan sukacita, semangat, damai sejahtera,
agar dia boleh mengalami kesembuhan. Mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang sakit tapi kami tidak tahu, kami juga mendoakan untuk orang tua kami, para lanjut usia yang juga mungkin sakit, yang berada dalam kelemahan keterbatasan fisik. Tuhan, Engkau mengasihi mereka semua. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka, dan terlebih Tuhan, pemeliharaan kasih Tuhan terus nyata. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, terlebih kekuatan iman dan kesehatan, agar mereka dimampukan beraktivitas dalam kehidupan setiap hari. Tuhan, kami mau pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersukacita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Dan secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk Nyonya Debbie Flora Foe, untuk Saudari Yohan Sevin Natania Vinastri Kusharyanto, untuk adik Jason Nathanael Pelenkahu, untuk adik Evan Nathanael Desiderius. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersukacita, bersyukur karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dengan umur panjang. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, studi. Bahkan Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka. Tuhan, setiap harinya Tuhan menolong, campur tangan, dan Tuhan juga memberkati apa yang menjadi harapan-harapannya. Bahkan Tuhan memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang bersukacita karena hal-hal yang lain. Tuhan, biarlah sukacita yang mereka alami boleh senantiasa menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan di sektor-sektor keluarga Nyonya Deborah Suroso, keluarga Kora Pati Selano di sektor 1, keluarga Asril Troy Adinda, keluarga Jerry Komedien di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memampukan dalam tugas tanggung jawab di tengah keluarga, pekerjaan, dan Tuhan juga menolong dalam berbagai-bagai pergumulan dan apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka. Tuhan selalu memberkati dan memberikan yang terbaik. Bapa di surga, seluruh kehidupan jemaat-Mu kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka Tuhan terus menghibur, mereka yang berbeban berat dengan banyak hal dalam kehidupannya, Tuhan memberi kelegaan, kelepasan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan negara dan bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi sampai aparat yang paling rendah. Kiranya Tuhan memberkati di dalam mengemban tugas pemerintahan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Tuhan selalu memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan juga dalam pemerintah negara dan bangsa kami mengatasi berbagai krisis dan persoalan baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan. Tuhan, Engkau campur tangan dan menolong, terlebih juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau selalu menolong dan memampukan, dan Tuhan juga memberkati upaya-upaya di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan program vaksinasi. Biarlah Tuhan memberkati agar segala sesuatunya boleh berjalan baik, dan kami masyarakat boleh tetap sadar dengan menerapkan protokol kesehatan secara benar dan juga beradaptasi dengan kehidupan normal baru. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sesama kami yang menderita, mereka korban bencana alam, meletusnya Gunung Semeru, bencana gempa di NTT, di Makassar, banjir, dan juga di berbagai wilayah di negara dan bangsa kami ini. Tuhan, Engkau melawat menilik, Engkau mencukupkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan, terlebih Tuhan memberikan kekuatan iman. Biarlah kami selalu menyadari bahwa kehidupan kami ini ada dalam kendali Tuhan, dan biarlah kami tetap terus percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau selalu memberkati kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa meyakini bahwa Tuhan terus bekerja
mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan biarlah Tuhan juga mampukan kami, Tuhan, di minggu-minggu Advent ini untuk kami hidup dalam penyerahan diri yang semakin sungguh kepada Tuhan, sehingga kami dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan, kami semua yang sudah melayani Tuhan, jemaat yang sudah beribadah, biarlah Tuhan memberkati. Dan kami juga pertaruhkan kehidupan kami hari ini dan ke depannya Tuhan. Bahkan terlebih ketika kami mau mempersiapkan hati, menyambut dan merayakan Natal. Biarlah hati dan kehidupan kami benar-benar menjadi palungan yang layak untuk Tuhan hadir, Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan kita. 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17 mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi kitab Bakti 79, bait 1, 2, dan 3. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memberkati dan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 19 Desember 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu Advent keempat dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. Bidang Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, dijadikan satu dengan ibadah Natal kedua. Ibadah baptisan Kudus Anak. Akan dilaksanakan ibadah baptisan Kudus Anak pada hari Minggu 26 Desember pukul 8 secara luring dan dihadiri secara terbatas. Maksimal 30 orang termasuk para pelayan dengan menerapkan protokol kesehatan. Adapun jemaat yang akan membaptiskan anaknya adalah yang pertama, keluarga Hari Kurniawan Stal. Nama anak yang dibaptis Briel Yovanka Kurniawan dan Grisel Davina Kurniawan. Yang kedua, keluarga Dimas Finauri dengan nama anak yang dibaptis Diandra Melody Letia Finauri. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Amplop persembahan syukur Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Majelis Jemaat GP Baskara Surabaya akan mengedarkan amplop persembahan syukur Natal dan Tahun Baru kepada masing-masing keluarga sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan lewat peristiwa Natal dan pemeliharaannya yang nyata dalam perjalanan kehidupan kita memasuki Tahun Baru 2022. Jemaat dapat menyerahkan persembahan syukurnya ke gereja pada bulan Desember sampai dengan Januari 2022. Bidang informasi, organisasi, komunikasi, penelitian, dan pengembangan. Libur kantor gereja. Dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kantor gereja libur pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 28 Desember. Kemudian akan libur lagi pada tanggal 31 Desember sampai tanggal 4 Januari 2022. Maka untuk tutup buku pembukuan terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Desember dan tanggal 29 Desember. Mohon menjadi perhatian jemaat. Panitia Natal Jemaat GP Baskara Surabaya 2021. Perayaan Natal Pelkat Persekutuan Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember pukul 17 secara daring melalui media Zoom. Mohon menjadi perhatian bagi orang tua anak layan. Perayaan Natal Jemaat.
Panitia Natal mengundang seluruh jemaat GPIB Baskara untuk dapat hadir dalam ibadah perayaan Natal jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember pukul 19 secara daring melalui media Zoom. Mohon menjadi perhatian bagi seluruh warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan kegiatan, dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-93. Tema: menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-11. Subtema: kuulurkan tanganku untuk menolong sesama. Ulangan 15 ayat 11. Kekuatan ibu mengabdikan dirinya untuk menjadi tiang doa dan penolong bagi keluarga maupun bagi lingkungannya menjadi makna tersendiri di hari ibu. Saat keluarga menghadapi ancaman, ibu bijaksana akan bangkit dalam doa untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Ibu akan berjuang membangun mezbah keluarga sehingga hikmat Tuhan hadir dan memimpin keluarganya. Mencontoh Abigail dan Esther, dua tokoh perempuan dalam Alkitab yang dekat dengan Tuhan sehingga dapat menyelamatkan keluarga bahkan bangsanya. Lebih luas lagi, Hari Ibu dimaknai sebagai ungkapan syukur, penghargaan, dan penghormatan kepada kaum ibu atas berbagai perannya bagi keluarga. Dalam masa pandemi COVID-19, peran ibu sangat penting. Ini terbukti banyak kaum ibu yang ikut aktif dalam penanganan COVID di setiap lini kehidupan. Dengan merebaknya wabah COVID-19 menyebabkan banyak orang yang kehilangan mata pencaharian oleh karena adanya pemutusan hubungan kerja, tutupnya tempat usaha, terbatasnya ruang gerak karena penerapan protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi kaum ibu sebagai perempuan bijak dan berhikmat berusaha melihat kesempatan dalam sebuah kesulitan. Ibu mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengenal dan menggali potensi diri, guna memberi yang terbaik bagi keluarga, bahkan banyak orang di sekitarnya. Masa Raya Advent terus memampukan sekalipun virus corona telah mengubah tatanan hidup kita, termasuk perekonomian yang sangat terganggu. Kondisi ini membuat banyak orang membutuhkan uluran tangan. Maka mari kaum ibu GPIB dimanapun berada, bersediakah mengulurkan tanganmu untuk menolong sesama? Ulangan 15 ayat 11 mengatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Selamat Hari Ibu 2021. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode ke-21 GPIB Masa Bakti 2021-2025. Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Leiwa KBSI STH. Ketua 2 Pendeta Manuel Esau Raintung SSI MM. Ketua 3 Pendeta Maureen Susan Rumeser Thomas MTH.
Ketua 4 Penatua Shirley Maureen van Houten Sumangkut MM. Ketua 5 Penatua Robinson Letunaung Wekes SH MM MBA. Sekretaris Umum Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH. Sekretaris 1 Pendeta Roberto Junfri Moses Wage MTH. Sekretaris 2 Penatua Evangelium Lantu SH MKN. Bendahara Penatua Edi Maulana Sundun SE. Bendahara 1 Penatua Victor Pangkerego SE. Dewan Persekutuan Kaum Perempuan GPIB DPKP 2015-2021. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.